Hai, Assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi bersama Kak Meme. Di video kali ini, Kak Meme akan menceritakan dongeng tentang Rapunzel, si gadis rambut panjang. Adik-adik penasaran nggak dengan ceritanya? Jangan lupa ikuti terus video ini hingga selesai ya. Adik-adik, langsung saja kita mendengarkan ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang terpencil, hiduplah sepasang suami istri yang hidup sederhana. Mereka hidup berdua dengan bahagia. Namun kebahagiaan mereka belum lengkap karena mereka belum dikaruniai buah hati. Setelah beberapa waktu, akhirnya sang istri pun hamil. Dan mereka sangat bahagia. Suatu hari, sang istri yang sedang hamil melihat tanaman selada milik tetangganya. Dan ternyata tanaman selada tersebut milik seorang penyihir tua yang sangat menakutkan. Hingga akhirnya sang suami pun takut untuk memetik daun selada tersebut. Sang istri pun memberitahukan sang suami jika ia akan mati jika tidak memakan daun selada tersebut. Tapi karena suaminya merasa takut untuk memetik daun selada tersebut, akhirnya dia menawarkan beberapa macam makanan kepada sang istri. Namun sang istri selalu menolak setiap makanan yang ditawarkan oleh suaminya. Hingga akhirnya badannya kurus dan juga lemah. Melihat keadaan istrinya yang sangat memprihatinkan, akhirnya sang suami berjanji kepada istrinya untuk memetik sayuran selada milik penyihir tua tersebut. Rumah penyihir tua tersebut dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Dan setelah bersusah payah, akhirnya sang suami bisa memanjat tembok yang tinggi tersebut dan berhasil memetik beberapa daun selada. Dan akhirnya dia bisa kembali ke rumah membawakan sang istri beberapa ikat daun selada. Sang istri pun memakan daun selada tersebut dengan lahap dan gembira. Dan akhirnya sang istri merasa sehat setelah memakan sayuran selada tersebut. Namun sayangnya daun sayur selada tersebut habis dan akhirnya sang istri kembali jatuh sakit. Dan akhirnya keesokan harinya sang suami kembali mengambil sayuran selada milik penyihir tua tersebut. Dan dia memanjat pagar dan melompat ke kebun sang penyihir tua tersebut. Tapi sayangnya kali ini sang penyihir tua sudah menunggunya dan menegurnya. Penyihir tua tersebut berkata, "Beraninya kamu masuk ke kebunku dan mengambil daun seladaku. Kamu harus membayar mahal atas perbuatanmu." Laki-laki tersebut pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Laki-laki tersebut pun bercerita bahwa dia terpaksa mencuri sayuran selada untuk memenuhi keinginan istrinya yang sedang hamil dan sakit. Sang penyihir pun berkata, "Tapi kenapa kamu tidak meminta izin dulu kepadaku?" Dan sang laki-laki pun menjawab, "Aku minta maaf karena aku takut karena tak seorang pun yang berani menemuimu." Sang penyihir tua pun menawarkan kesepakatan terhadap laki-laki tersebut. Dia berkata bahwa laki-laki tersebut bebas mengambil daun selada sepuasnya, tapi dengan satu syarat. Setelah bayinya lahir, dia harus menyerahkannya kepada penyihir tua tersebut. Dan akhirnya karena merasa ketakutan, akhirnya sang suami menerima tawaran dari penyihir tua tersebut. Adik-adik, bagaimana? Seru kan ceritanya? Masih penasaran? Ikuti terus video ini hingga selesai ya. Setelah beberapa bulan, bayi mereka pun lahir. Dan tak lama kemudian, sang penyihir tua datang dan merebut bayi mereka. Akhirnya tinggallah pasangan suami istri bersedih dan meratapi nasibnya. Sang penyihir tua menamai bayi itu Rapunzel karena jenis selada yang dimakan. Sang ibu bayi tersebut bernama Rapunzel. Penyihir tua tersebut merawat bayi tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang hingga Rapunzel tumbuh menjadi gadis yang cantik. Pada usia 16 tahun, Rapunzel menjadi gadis yang cantik dan menawan. Penyihir menaruh Rapunzel di menara yang tinggi di tengah hutan, sehingga tak ada satupun yang bisa menemukan Rapunzel.
Selain itu, menara ini tidak dilengkapi dengan tangga. Hanya ada satu jendela kecil tempat Rapunzel biasa melihat dunia luar. Penyihir tua tak pernah memotong rambut Rapunzel, sehingga rambut Rapunzel sangatlah panjang. Saat penyihir mengunjungi Rapunzel, dia akan berteriak memanggil Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel. Dan Rapunzel pun akan menjulurkan rambut panjangnya yang indah. Kemudian sang penyihir akan naik ke atas menara menggunakan rambut panjang Rapunzel. Pada suatu hari, seorang pangeran datang ke hutan untuk berburu. Namun, tiba-tiba sang pangeran mendengarkan suara nyanyian yang merdu dari dalam hutan. Dan karena sang pangeran merasa penasaran dengan suara merdu tersebut, akhirnya sang pangeran mencari sumber suara yang merdu tersebut. Ketika sang pangeran tiba di menara tempat Rapunzel tinggal, dia melihat ke sekeliling menara, namun dia tidak menemukan siapapun. Akhirnya sang pangeran pun merasa penasaran dari mana sumber suara yang merdu tersebut. Dan dia melihat tak ada tangga yang bisa digunakan untuk menuju puncak menara. Karena sang pangeran merasa penasaran, akhirnya sang pangeran setiap hari mengunjungi menara tersebut. Tapi sampai saat ini, sang pangeran belum menemukan cara untuk naik ke atas menara. Karena penasaran, sang pangeran mengunjungi menara tersebut pada malam hari. Dan akhirnya sang pangeran melihat penyihir tua tersebut menunggu di dekat menara tersebut. Dan dia melihat sang penyihir tua memanggil nama Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel. Dan akhirnya Rapunzel mengulurkan rambut emasnya yang sangat panjang. Kemudian sang penyihir tua naik ke atas menara menggunakan rambut Rapunzel. Sang pangeran melihatnya dengan sangat terheran-heran. Dan setelah keesokan harinya, sang pangeran datang kembali ke menara dan mengubah suaranya menyerupai sang penyihir tua dan memanggil Rapunzel dengan suara penyihir tua tersebut. Rapunzel, Rapunzel. Dan karena Rapunzel mengira sang penyihir tua datang, akhirnya dia mengulurkan rambut emasnya yang panjang. Dan sang pangeran pun naik ke atas menara menggunakan rambut panjang Rapunzel. Karena pertama kalinya Rapunzel melihat seseorang selain ibunya, Rapunzel pun merasa ketakutan. Dan Rapunzel pun berkata kepada pangeran bahwa kamu bukan ibuku. Kenapa kamu datang kemari? Sang pangeran pun berkata bahwa kamu tak perlu takut. Aku datang ke sini karena mendengar suaramu yang begitu indah. Dan aku penasaran siapa pemilik suara indah tersebut. Dan akhirnya Rapunzel pun tidak takut karena mendengarkan ucapan dari pangeran. Dan setelah kejadian itu, akhirnya pangeran setiap hari datang mengunjungi Rapunzel tanpa sepengetahuan dari nenek sihir tersebut. Waktu berganti waktu, akhirnya pada suatu hari, sang pangeran melamar Rapunzel untuk dinikahi. Dan dengan senang hati, Rapunzel pun menerima lamaran sang pangeran. Tapi Rapunzel tak tahu bagaimana caranya agar dia bisa turun dari menara. Dan akhirnya dia memiliki ide agar dia bisa turun dari menara. Dan setiap kali sang pangeran datang berkunjung, sang pangeran membawakan sepotong kain untuk Rapunzel. Kemudian Rapunzel mengikatkan kain tersebut dan menyambungnya. Kain tersebut nanti akan digunakan Rapunzel untuk turun dari menara. Namun pada suatu hari Rapunzel membuat kesalahan. Rapunzel tak sengaja memberitahukan penyihir tersebut bahwa sang pangeran memanjat rambutnya lebih cepat daripada sang penyihir tua. Sang penyihir tua pun kaget dan sangat marah karena sang penyihir tua merasa ada yang disembunyikan oleh Rapunzel. Sang penyihir pun merasa kecewa terhadap Rapunzel karena selama ini sang penyihir menyimpang Rapunzel di dalam menara karena ingin menyelamatkan Rapunzel dari dunia luar. Karena sang penyihir tak bisa menahan murkanya, akhirnya sang penyihir memotong rambut indah Rapunzel. Lalu sang penyihir tua mengirim Rapunzel ke gurun pasir yang sangat jauh. Kemudian pada malam itu sang penyihir kembali ke menara dan menunggu pangeran. Dan tak berapa lama pangeran pun datang dan memanggil Rapunzel.
Dan penyihir pun menurunkan rambut Rapunzel yang telah dipotongnya. Dan pangeran pun naik ke atas menara menggunakan rambut Rapunzel tanpa mengetahui bahwa Rapunzel telah tiada di atas menara. Dan ketika sampai di atas menara, sang pangeran melihat penyihir tua tersebut dan tak melihat bahwa Rapunzel ada di dalam menara. Dan dia merasa sesuatu yang buruk telah terjadi. Saat sang penyihir menyerangnya, sang pangeran pun terdorong ke belakang dan terjatuh ke bawah menara. Dan sang penyihir pun tertawa terbahak-bahak dan merasa puas. Namun karena di bawah menara dipenuhi oleh semak-semak, akhirnya sang pangeran bisa selamat. Namun karena matanya terkena duri, akhirnya sang pangeran tidak dapat melihat. Sang pangeran yang buta tersebut pun keliling hutan sambil menangis dan mencari Rapunzel. Sang pangeran memakan makanan dan buah-buahan yang tumbuh liar di hutan. Dan pangeran pun berjalan sangat jauh dan akhirnya sang pangeran tiba di gurun tempat Rapunzel dibuang oleh penyihir tua tersebut. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Sang pangeran mendengarkan suara merdu Rapunzel. Sang pangeran pun mendengarkan suara tersebut dan merasa mengenali suara tersebut. Dan pangeran pun berkata bahwa ini adalah suara Rapunzel. Dan sang pangeran pun berjalan menuju sumber suara tersebut sambil berteriak memanggil nama Rapunzel. Rapunzel. Dan Rapunzel pun berlari menemui sang pangeran. Akhirnya mereka pun bertemu. Setelah melihat pangeran, akhirnya Rapunzel berlari dan memeluk pangeran. Tak terasa air mata bahagia Rapunzel terjatuh. Air mata Rapunzel membasahi mata pangeran. Dan ajaibnya pangeran pun bisa melihat kembali setelah air mata Rapunzel menetesi matanya. Dan mereka pun kembali ke kerajaan sang pangeran dan disambut dengan penuh sukacita. Dan akhirnya mereka berdua hidup bahagia selamanya. Nah adik-adik, gimana cerita Rapunzel si rambut panjang? Seru kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum.